Oke, aku langsung lihat pertanyaannya ya, biar sekalian kita ngobrol Oh, gitu mau langsung, Kak, gitu? ya, jadi lebih Oke. enak. Oke deh, nggak apa-apa, Kak. Oke, aku bacain pertanyaan ini dari Miss Wari katanya, berbicara apa yang harus dilakukan kali agar usaha kita dan rencana kita, dan jika apa yang kita lakukan tadi, apa dampak yang akan terjadi pada kehidupan sehari-hari. Oke, teman-teman, aku nggak bisa, capaian aku yang selalu ya, aku juga di awal, melakukan, bimbing diri itu banyak banget, bahkan kayak gini deh, contoh di pengalaman aku sendiri, dulu tuh aku pengen banget jadi model yang emang profesional model gitu, aku pengen banget jadi model yang bener-bener bikin banyak orang gitu, ini itu, kan punya cita-cita ya, udah menemukan passion. Tadi kan kita harus apa, setelah kita menemukan passion-nya, kita harus cari tahu gimana sih cara ngembangin passion ini gitu kan. Kita udah suka, tapi kita juga otomatis pengen dikenal dong. Nggak muna banget, tetap usaha. Halo? Halo, Kak, agak putus-putus. Gimana? Udah? Dilanjut aja, Isyal. Oke. Iya, Kayaknya boleh. video aku kayak matiin video aku. Iya. Oke. Aku sambil lanjut. Ya, boleh dilanjut aja. Oke, jadi tadi yang seperti aku bilang bahwa gak munafik banget punya pencapaian itu pengen ya kan, kita pengen diapresiasi orang karena kita udah kerja keras, kita pengen juga orang-orang mengakui apa yang kita lakuin. Nah, tadi pertanyaannya gimana sih kalau misalnya apa sih dampak ketika kita tuh pencapaian kita lakuin itu nggak sesuai sama kita, ya kan? Nah, makanya kenapa aku selalu kesalahan aku selalu menghargai setiap apa pendapat orang. Itu dulu deh, itu dulu yang kita lakuin. Kita harus berani, kita harus apa pendapat. Karena kalau misalnya kita terus sesuai sama kita pasti bakal sakit hati, kita bakal terpuruk, kita pasti bakal terima, ya kan? Nah, tapi caranya gimana sih biar ikhlas dari dulu pendapat orang bahwa memang tidak semuanya orang tepat sama kita, semuanya orang menerima kita gitu. Tapi mau nggak mau ya setiap kita punya usaha juga dong gitu kan diapresiasi orang. Makanya dulu aku belajar banget waktu pas aku kalau misalnya nggak insecure wah parah sih. Aku sering banget kayak ngerasa kayak ini gue worth untuk masuk ke dunia modeling gitu. Karena tahun ya pengalaman aku bidang modeling tiap tahunnya model itu bakal selalu ada. Model itu bakal selalu berganti. Modelnya banyak banget yang lebih baik, banyak yang lebih tinggi, banyak yang punya kelebihan gitu kan. Makanya kenapa aku ngerasa kayak Danwa gila deh. Kayaknya gue nggak bisa cuman apa yang gue profesional. Gue pengen gue bisa jadi model yang multi talent gitu. Nah, makanya kenapa setelah aku ngerasa kayaknya sekarang sesuai sama ekspektasi. Makanya aku coba untuk kembangin public speaking aku model, aku di dunia acting aku besides aku jadi model, makanya aku ikut
Jadi nge-branding diri itu nggak cuma dari satu hal doang, nggak cuma dari satu jalan doang, tapi kalian hal dari apa yang udah kalian tuju. Halo Kak Isel. Kameranya belum bisa Oh, iya. aku buka sendiri. Gitu. Suaranya barusan agak Eh, putus-putus. Kak. sorry. Oke. Suara aku sekarang udah masuk. Udah Kak, udah jelas. Oke. Tadi pertanyaan pertama, kira-kira sama yang nanya yaitu Miswari udah terjawab, sudah paham? Gimana Kak? Sudah, Miswari? Kak. Sudah, Kak. Jawab? Ya. Sudah, Kak. Oke. Oh, Kak Isel, ini ada Boleh. yang Pertanyaannya apa? sih cara membangun mood agar terus semangat untuk tetap produktif di tengah pandemi ini? Boleh diulang pertanyaannya? Oke. Ini ada pertanyaan dari Riri. Kak, bagaimana cara membangun mood agar terus semangat untuk tetap produktif di tengah pandemi ini? Oke. Cara bangun mood. Ya. Ini tuh sering banget. Cara membangun Jujur, aku juga gitu untuk urusan. Aku kematiin lagi ya videonya. Lanjut aja. Suaranya jelas? agak putus-putus, Kak. Agak putus-putus suaranya. Oke. Belum Kak, masih putus-putus. Kayaknya sinyalnya jelek nih, Kak. Sekarang gimana? Oke. Suara dari luar yang kalau sekarang suaranya udah jelas. Masih kurang jelas sih, Kak. Kalau di Masih- saya, kalau di masih jelek, teman-teman Kak. gimana? Jelas nggak suaranya? Oke, mungkin saya ingetin lagi ya buat peserta sekalian, dimohon untuk off cam ya, biar nggak terlalu nge-lag di Zoom-nya, sama tolong di mute juga suaranya. Apakah suara saya jelas, Kak? Suaranya udah jelas. Di saya juga putus-putus nih, Kak, untuk
Kak Isyal? Masih stay di Zoom kah? Aku udah Suaranya belum jelas di sini. Putus-putus ya Kak suaranya Kak. Aku coba untuk left live-nya sebentar dulu ya, live Zoom-nya dulu sebentar. Aku coba masuk lagi. Oke, Kak. Halo? Halo, Kak. Apakah suara saya jelas, Kak? Suaranya udah jelas belum ya? Oh, udah jelas, Halo? Suaranya udah jelas belum ya? Halo? Udah, Kak, udah jelas. Mau langsung lanjut ke pertanyaan kedua tadi, Kak. Halo? Suaranya udah jelas? Halo. Halo, Kak Isyel. Ada suaranya nggak sekarang? Udah, Kak, udah ada. Apakah suara saya jelas nggak, Kak Isyel? Sudah ya? Oke. Udah. Oke. Bisa langsung lanjut aja, Kak, untuk tadi pertanyaan kedua. Halo, Kak Isyel. Oke. Halo? Halo. Halo? Ya, Isyal, halo. Halo. Suaranya udah ada? Suara saya terdengar jelas tidak? Nggak jelas Kak. Enggak juga. Suara hostnya juga aku nggak dengar. Halo. Halo. Isyal, boleh bisa dilanjut aja? Udah. Sudah? Oke. Tadi boleh disebutkan lagi nggak pertanyaan dari moderatornya? Ya, Kak. Jadi bagaimana sih cara membangun agar terus semangat di tengah pandemi ini gitu? Oke. Tadi yang ditanya untuk gimana sih caranya kita ngebangun Cara membangun
agar terus semangat. Oke, aku jawab ya. Ya Teh, silakan dijawab deh. Oke. Gimana sih cara ngebangun mood gitu ya? Pertama yang aku juga sangat, maksudnya aku sangat mengamati banget di lingkungan aku sekarang gitu bahwa mood itu sangat penting dan berpengaruh besar untuk kita diri sendiri. Aku juga memang punya dan sering juga mengalami bahwa aku kayak gamut banget untuk cari konten, gamut banget untuk um, apa ya, gamut banget untuk buat konsep gitu. Tapi kalau misalnya kayak kalian punya motivasi, kalau misalnya kalian punya pegangan, apa sih yang buat kalian sampai harus terus nge-branding diri, apa sih yang bisa ngejadiin kalian tuh harus terus semangat biar gak mood lagi gitu kan. Nah, kalau aku pribadi, kenapa satu-satunya yang bisa ngemotivasi aku ketika aku lagi gak mood adalah ketika orang-orang di sekitar aku, di umur aku yang sekarang, sudah pencapaiannya sudah lebih jauh dari aku. Itu yang sangat-sangat memotivasi aku gitu. Besides mungkin keluarga kalian gitu kan, keluarga kalian yang tentu pasti memotivasi kalian dari awal kalian memilih suatu passion gitu kan. Cuman kalau aku pribadi, selain dari orang tua, selain dari keluarga, lingkungan yang tepat itu pasti bakal memotivasi kalian untuk bisa lebih berkembang. Kayak aku selalu pengen ada di lingkungan orang-orang yang hebat, di lingkungan orang-orang yang rajin, di lingkungan orang-orang yang memang memiliki pengalaman yang luar biasa. Kenapa? Karena dari situ aku nggak akan lagi tuh yang namanya bakal males-malesan. Aku nggak akan lagi yang namanya nggak semangat untuk nyari apa ya, passion aku, untuk ngembangin passion aku gitu. Karena malu sendiri ketika ngelihat di lingkungan kita orang udah pada hebat, di usia muda lagi ya, kalian pasti bakal malu sendiri dan pasti nggak akan lagi ada yang namanya kayak gamut gitu kan. Makanya kenapa, salah satu cara yang selalu aku buat biar aku mood adalah aku cari dulu lingkungan yang tepat ketika aku ingin mem-branding diri sendiri gitu. Suaranya halo? Jelas gak tadi suaranya? Jelas kok, Taisel. Jelas, Kak. Jelas, Isyel. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Aku jawab pertanyaan terakhir. Halo? Halo, Kak. Ya, aku jawab pertanyaan terakhir ya. Ada pertanyaan Halo, Kak. ada lagi? Oke, halo. Halo. Kaishel, apakah suara saya sudah jelas sekarang? Halo, Kak. Oke.
Kak Isyel, ada nih satu pertanyaan terakhir kali ya dari teman-teman semua. Apakah gagasan personal branding ini memiliki inherent atau sikap melekat yang positif bagi masyarakat kita? Misalkan menjadi wadah mobilisasi bagi individu untuk memperbaiki taraf hidup. Ini pertanyaan dari Kak Arya. Halo, Kak Isyel. Halo, ya gimana? Boleh diulang pertanyaannya? Oke, Kak Isyel, apakah masih mau melanjutkan pemateri hari ini? Mungkin bisa dijawab di kolom chat. Halo? Oke, Ya, Kak Isyel. ya, terdengar jelas? Halo? Iya, terdengar jelas. Mohon maaf banget ya teman-teman. Ini di saya kurang jelas gitu ya. Jadi agak ada miskomunikasi juga dari saya. Untuk pertanyaan yang tadi ada di kolom komentar, kebetulan tadi udah kehapus karena kan aku lagi ya. Aku kasih conclusion-nya juga dari sharing ini. Halo, bisa dengar saya? Bisa. Ya, izin bertanya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rin Aprilia, izin bertanya. Ya. Seperti yang kita tahu ya Kak, sekarang kan banyak model dan itu jadi tantangan buat Kakak untuk lebih berusaha lagi. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara Kakak menjaga personal branding Kakak? Boleh di-share mungkin untuk buat kita tetap semangat agar kita tetap menjalankan apa yang sudah menjadi dan percaya sama diri kita yang sudah menjadi passion kita gitu Kak, dan terhindar dari yang namanya insecurities. Oke, aku jawab ya. Suara aku udah jelas kan ya? Sudah sangat jelas Kak Ratu Isyel. Bisa Oke. Nah, tadi sebenarnya sempat aku jelasin juga sedikit ya bahwa benar di luar dari lingkungan model, di luar dari passion model aku, maksudnya gini, aku nge-share personal branding ini tentunya dari sebuah pengalaman aku pribadi gitu kan.
Tapi di luar dari dunia modeling pasti banyak banget yang rasain hal sama gitu ya. Bahwa bukan cuma dunia modeling doang yang bisa bikin itu kan kayak ngejaga personal branding tuh emang yang bener-bener susah banget sih ketika kalian udah tahu fashion, terus cara ngembanginnya gimana, udah di titik udah dapet personal brand, tapi udah tahu pasaran kita seperti apa, udah tahu orang mikir kita dan memandang kita seperti apa, terus cara apa ngembangin gitu. Jaga gimana nih gitu, tapi ngejaganya gimana sih ketika banyak orang yang udah saing tuh dapat personal brand kita yang terus-menerus tiap tahun ada bahkan sedangkan fisik semua wanita, semua orang itu nggak selalu sama. Fisik semua orang fisik kita sama fisik semua orang meningkat gitu ya kemajuannya. Aku nggak bisa ngandelin cuma apalagi di dunia cuma satu jalan gitu. Sama ini juga menyangkut sama pertanyaan yang tadi gimana sih kalau misalnya kita punya banyak minat tapi harus ngembangin minat itu aja. Enggak. Sebenarnya kalau aku pribadi aku pengen banget bisa semuanya. Seperti yang tadi aku bilang, aku tuh pengen jadi model profesional gitu. Tapi kalau untuk urusan model yang itu melihatnya ke fisik gitu ya, itu nggak akan terus berhenti. Itu bakal terus aku ngerasain yang namanya insecure. Aku bakal terus ngerasain yang namanya kekurangan gitu. Aku pengen banget ngehindarin itu gitu. Aku pengen banget menjatuhkan diri aku sendiri. Aku pengennya bahwa aku mampu, aku bisa ada di dunia ini, aku bisa berkembang gitu. Dan salah satu caranya adalah aku punya kemampuan cadangan yang memang pada suatu nanti kita nggak tahu kan bahwa 7 tahun ke depan kita bakal jadi apa, 5 tahun ke depan kita bakal jadi apa gitu. Tapi yang sekarang aku lagi jalanin sekarang adalah sudah jelas dari jawaban Teh Isyal atau butuh Halo? pengulangan lagi? Suara aku masih kedenger jelas? Oke, aku lanjut ya, belum selesai. Jadi itu yang tadi aku bilang bahwa aku tuh nggak mau cuman memfokuskan kepada satu kemampuan gitu. Aku pengen banget punya kemampuan lain yang mungkin nanti bisa aku kembangin. Tapi sejauh ini kalian harus bisa fokus sama satu kemampuan dulu gitu. Karena biar totalitas, biar kalian juga melakukannya nyaman, nggak terganggu sama yang lain gitu. Jadi intinya it's okay kalau kalian punya banyak minat. It's okay kalau misalnya kalian punya banyak yang bisa dilakuin. Malah itu juga jadi jadi sebuah prestasi kalian sendiri gitu yang mana kalian udah bisa nentuin apa passion-nya, tapi banyak kadang suka bingung kan apa yang sebenarnya pantas sih buat kita gitu. Dulu pun aku kayak gitu. Yang tadi aku bilang aku tuh banyak banget, aku suka banget sama public speaking, aku suka ini, tapi aku tuh pengen punya satu kemampuan yang bener-bener orang tuh ngelihat, oh Ratu Isyal tuh ini loh gitu, oh ini tuh gini loh gitu. Nah, jadi sebenarnya itu sih yang sampai sekarang masih aku kembangin terus. Aku juga sama, aku masih banyak belajar juga belajar nggak cuma sendiri, belajar dari kemampuan aku. Yang tadi aku bilang lagi bahwa kita kalau pengen mood, kalau pengen sesuatu yang ngaruh sama branding diri kita harus cari lingkungan yang cocok, yang sesuai, yang bisa ngemotivasi, yang mana kita juga jadi mikir harus terus berkembang gitu. Jadi nggak apa-apa, it's okay kalau kalian punya banyak kemampuan, malah itu yang bakal jadi kelebihan. Aku tuh sering banget ngelihat kayak di dunia modeling atau di dunia pengalaman aku sendiri gitu bahwa model tuh ya udah dia cuman bisa ngandelin pose, dia cuman bisa di depan kamera, tapi ternyata kalau diajak ngobrol sama orang, dia canggung, dia kikuk gitu. Nah, aku tuh sering banget ngamatin itu di lingkungan aku. Makanya kenapa, oh gue kalau misalnya pengen terus brandingnya ada, itu harus bisa ngandelin kemampuan lebih gue gitu. Kayak, oh gue suka public speaking nih. Jarang juga ada model yang seneng ngomong, jarang juga ada model yang seneng sharing gitu. Nah makanya kenapa aku andelin itu, aku kembangin itu juga. Besides aku jadi seorang model, tapi aku juga seneng untuk sharing sama orang, seneng untuk jadi pembicara, seneng untuk tampil di depan orang, bukan cuma jadi model doang, kayak gitu. Jadi kalau ketika kalian udah punya satu yang bisa dikembangin, aku harap kalian nggak mau berhenti untuk terus belajar. Aku harap kalian bakal terus belajar biar bisa terus berkembang, bukan cuma satu jalan gitu. Sudah paham semuanya? Sudah jelas juga suara aku tadi?
Ya, sudah Taisel. Oke. Sebenarnya ini beberapa orang di sini ada yang kedengaran jelas sama aku dan mungkin suara aku juga jelas di beberapa ini ya, di beberapa orang ya, tapi ada juga yang nggak jelas di yang lainnya. Padahal di sini aku full sih jaringannya. Baik. Oke, Taisel mau kayak gitu. sudah saja sesi pertanyaannya. Boleh Oke. disudahi aja ya. Makasih. Mungkin insya Allah udah jelas juga. Oke. Bagaimana yang bertanya tadi sudah jelas jawabannya? Untuk Ririn sudah jelas. Oke, teman-teman. Terima kasih pada Taisel juga sudah menyampaikan materi lalu menjawab pertanyaan dari teman-teman. Mohon maaf juga